Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak Ustaz, sebagai narasumber yang saya hormati, Ibu Ketua BKMT Provinsi dan seluruh peserta siar majelis taklim yang saya hormati, saya cintai. Pertanyaan saya masih berkaitan dengan tema materi. Ibu, nama Farida, Ibu Farida dari BKMT Kecamatan Kadia. Iya, silakan Bu Farida. Pertanyaan saya ini Pak, ini masih berkaitan dengan sumber-sumber hukum Islam ya. Iya. Jadi ini kasus saya ceritakan di sini biar semua juga mengerti. Pas ada kematian, pihak keluarga itu membacakan Al-Quran, hatam Al-Quran bahkan sampai 2 kali di depan jenazah. Sementara waktu itu saya diberi tugas untuk memanggil untuk penyelenggaraan jenazah. Kami panggil dari ICM. Jadi ini sudah bertentangan dengan pihak keluarga. Menurut mereka tidak boleh dibacakan Al-Quran di depan jenazah. Ini haram ini, berdosa. Sementara pihak keluarga masih bertahan untuk membacakan, untuk menghatamkan Al-Quran. Sementara dari pihak yang memandikan jenazah itu agar jenazah sesegera mungkin untuk dikafani, disolatkan. Saya kira mungkin itu Pak, ini perbedaan-perbedaan ini ketidaknyamanan dari pihak keluarga dan juga pihak yang memandikan jenazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pandangan saya tentang bolehkah mengajikan orang meninggal? Saya berbeda pandangan dengan itu teman-teman yang dari sana. Kalau saya boleh, ada dalilnya itu mengajikan orang meninggal, banyak sekali dalilnya. Seluruh ulama sepakat itu mewajibkan mendoakan orang meninggal. Sebaik-baik doa untuk orang meninggal itu adalah sebaik-baik doa itu qiraatul Quran, bacaan Quran. Baru setelah itu sunnah Nabi, baru setelah itu qaulu ulama, baru setelah itu doa kita bikin-bikin sendiri. Bahkan nanti ada doa khususnya itu. Ada dalil khususnya tentang bolehnya mengajikan itu orang meninggal. Bahkan sebenarnya sholat jenazah itu isinya Quran semua itu isinya itu. Coba baca itu. Isinya Quran itu. Jadi apa tidak dimengajikan, disolatkan itu sama dengan dimengajikan itu maksudnya. Tapi ada ayat dalil khususnya ada misalnya dalam kitab Ar-Ruh ini. Dalam kitab Ar-Ruh ada riwayat Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar dia kemudian panggil anaknya. Nah, nanti kalau dekat-dekat kematianku atau saya sakaratul maut, Iqra'i, bacakan kepada aku akhir suratul Baqarah, akhir surat Baqarah. Ayat Al-Quran yang mana itu? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Anaknya nanya, kenapa saya harus bacakan kita itu? Kata kemudian Abdullah bin Umar, akhir surat Baqarah itu ada doa pemutihan yang diminta Nabi secara khusus supaya nanti kita itu dimudahkan dalam kehidupan. Seakan-akan Nabi Muhammad sudah tahu itu nanti ada umatnya itu waktu dia sekolah di SD, SMP, SMA, kalau makan gorengannya itu penjual, 5 masuk di mulutnya, ditanya berapa dek? Dia bilang 3 kayaknya. Yang ketawa ini pelaku ini. Bayar sebentar kalau pulang. Seakan-akan Nabi Muhammad tahu itu ada orang yang suka jolo mangganya tetangganya, rambutannya tetangganya, tidak bilang-bilang. Dia bilang lagi 3 kali dia jolo, 1 kali dia bilang. Di jolo pagi, sore dia bilang sudah jadi tai itu rambutan, baru dia bilang, saya habis jolo rambutan tanah. Seakan-akan Nabi Muhammad tahu, tapi kan kita itu orang Sulawesi tidak ada aja yang pangki, yang mau sopi kayak begitu, mau permasalahkan begitu toh. Tidak ada kita ini orang seke begitu, biarkan doang 1 biji kita mau bawa di pengadilan akhirat. Bikin malu orang Kendari. Iya kan? Sehingga kata kemudian doanya itu Rabbana la tu'akhizna inna sina au akhtana. Kalau dia kemudian hanya lupa-lupa sedikit, kasih lolos mi. Iya kan? Pas sholat Allahu Akbar. Sudah kesabunan tadi itu kompor gas itu. Pelaku ini. Ya ampun, pelaku ibu toh. Iya toh, biasa begitu toh. Biasa, tapi kalau mau masa langsung ulang lagi deh. Jangan ulang, nanti kasih lurus lagi begitu.
Kalau hanya lupa-lupa sedikit, kata Nabi kasih lolos mi. Memang begitu umatku, sibuk kasihan dia itu. Terlalu banyak anaknya. Sama dengan Pak Ustadznya. Iya kan? Kalau hanya salah-salah sedikit, hanya shin dengan sin saja. Hanya mat tobi'i dengan mat, kemudian mat wajib itu yang beda. Itu kan ilmu-ilmu tajwid begitu, ilmu-ilmu penyempurnaan. Kasih lolos mi kata Nabi kalau hanya salah-salah sedikit saja. Karena kalau mau standarnya itu pakai musabakah. Musabakah mau standarnya, banyak yang tidak masuk surga. Saya uji itu imam-imam, pernah itu di Ayan kita uji itu imam-imam. Banyak yang tidak lolos, imamnya ini, bagaimana masyarakatnya? Kalau itu standarnya masuk surga, banyak yang tidak masuk surga. Sehingga kalau hanya salah-salah, kasih lolos mi. Hanya beda sin, itu pengaruh gigi itu. Pengaruh gigi. Iya kan, pengaruh gigi itu. Kalau habis gigi bagaimana ceritanya? Disuruh. Kalau zal itu ujungnya lidah, zal. Tidak bisa dia. Saya ini biasa mendidik orang mengaji. Ada orang saya ngajar mengaji itu 3 tahun. Fa itu tidak bisa dia sebut sa. Tidak bisa. Sampai dia mau mati itu tetap tidak bisa. Iya banyak itu. Tanya mi pasis itu banyak saya kasih mengaji itu. Sampai dia mati tidak bisa. Saya mau paksakan lidahnya, tidak bisa. Bagaimana kalau itu dijadikan standar tidak masuk surga? Kasihan sekali. Sehingga ada doa pemutihan itu. Karena ada dalil seperti itu, maka kata ulama berikutnya, sekalian kalau orang meninggal itu jangan hanya akhir surat Baqarah. Sekalian kita tamat Quran. Iya tak? Bagaimana kalau tidak bisa tamat Quran? Terlalu sibuk keluarganya. Apalagi ini di kota Kendari, ini suasana politik mulai panas. Ikut menjadi tim sukses. Semua pil-pil dia mau ikuti. Pilpres dia ikuti. Pilgub dia ikuti, pilkada dia ikuti, pilkades dia ikuti. Semua pil diikuti sampai dia lupa minum pilnya. Tambah lagi itu anaknya kayak Pak Ustadz. itu posyandu capek melihat istri saya. Dia bilang, ibu lagi. Dia kasih, setiap istri saya datang, dia bilang, ibu lagi. Mau diapa? Makanya jangan lupa minum pilnya, Bu ya. Bagaimana kalau tidak bisa kasih tamat Quran? Kalau tidak bisa bacakan Iqra'u qalbul Quran. Hatinya Al-Quran dibacakan. Yang mana itu? Surat Yasin. Ada perintah khususnya itu? Buka di tafsir Ibnu Katsir muqaddimahnya surat Baqarah. Jangan buka di Yasin. Kau tidak dapat itu. Begini bunyinya itu di kitab gundulnya. Fadilatu suratul Baqarah wa Yasin. Keutamaan membaca surat Al-Quran dan Yasin, dia tarik ke situ. Iqra'i ala mautikum o qablal mautikum, bacakan kepada orang yang mati dan orang yang setengah mati. Tahu maksudnya? Itu yang suka kasih pindah-pindah hujan, kasih pindah situ. Ini linggis dilipat. Oh, jangan kau bawa mah itu, jangan kau bawa masuk di alam barza. Kau dilipat-lipat mungkar nakir dibawa. Buka dulu itu ilmumu, sehingga biasanya kalau dia mau buka ilmunya setengah mati, dia mati. Ada temanku itu 3 kali saya talkin baru dia jalan betul. Menangis istrinya, kopi dulu talkin ini sahabatmu. Sampai talkin tidak jadi mati. Masih panjang sampai 2 minggu. Ditalkin lagi tidak jadi lagi sampai 2 tahun dia. 2 tahun itu 3 kali saya talkin itu. Sudah ditalkin itu. Bahkan saya pernah mentalkin itu dengan pasis itu. Kita pikul. Ditalkin itu sampai dibawa ke rumah sakit Batara Mas itu. Panjang umur tuh orang itu. Coba itu. Jadi kemudian jangan bawa ilmu-ilmu begitu. Kalau tidak bisa juga bacakan surat Qalbul Quran, bacakan suratul Fatihah. Tidak bisa juga bacakan suratul Fatihah, minimal. Intinya Al-Quran. Jadi intinya Quran itu kalau diperas itu Al-Quran begini. Santan terakhirnya itu Al-Quran yang keluar itu, cahaya terakhirnya namanya kalimatul la ilaha illallah. Itu namanya kalimat syahadat. Itu namanya kalimat tahlil. Jadi nanti ada tanya lagi, tidak boleh tahlilan kalau orang mati. Siapa bilang? Nabi yang suruh tahlilan. Apa kata Nabi? Iza marra alal maqabir. Kalau kau lewat di kuburan atau ada ambulans lewat di depanmu, apa kata Nabi? Kau masuk di kuburan, kau masuk saja kayak babi situ ke jili-jili? Tidak begitu, dia bilang Nabi. Faqala assalamualaikum ahlal kubur ahlad diyar. Baru setelah itu ucapkan
Faqala la ilaha illallah nawwiruha alal makobir. Kalau kau baca itu kalimat la ilaha illallah itu, dia akan terang itu kubur. Itu kenapa pas angkat keranda pertama apa ucapannya? La ilaha illallah. Itu bacaan Quran atau bukan? Bacaan Quran, intinya Quran itu la ilaha illallah sampai masuk di kuburan. Karena kalau kita baca itu semua yang dihukum. Ada orang, bapak-bapak, dihantam di bawah, suka kencing tidak sembar, tidak cebok, yastatirunal bauli. Ada perempuan, waktu hidupnya yamsina bin namimah, mondar mandir, gosip saja kerjanya. Itu di bawah ditempeleng mulutnya itu pak gosip. Dia suka gosip itu, biar kita lagi ceramah dia gosip, dia ditempeleng mulutnya. Tapi kalau ada orang masuk membaca kalimat la ilaha illallah berhenti ditempeleng, makanya Nabi dia patahkan itu mayang kurma. Dengan syafaat kalimat la ilaha illallah dan syafaat Nabi. Begitu. Jadi boleh siapa yang suruh tahlilan, siapa yang suruh baca Quran, Nabi yang suruh. Jadi kalau dia berbeda dengan saya Bu ya. Minta maaf kalau saya berbeda. Nanti sampaikan sama mereka, saya berbeda.